Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita akan belajar dari kitab Imamat pasal 26. Firman Tuhan hari ini saya beri tema berkat dan kutuk. Di dalam Imamat pasal yang ke-26 berbicara tentang berkat dan juga berbicara tentang kutuk. Ayat 1 sampai ayat 13 membicarakan tentang berkat. Syarat bagaimana kalau mau diberkati oleh Tuhan. Sedangkan mulai ayat yang ke-14 sampai 46 berbicara tentang kutuk. Kutuk itu akan dialami oleh umat Israel ketika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat ataupun kutuk itu merupakan pilihan yang Allah berikan kepada umatnya, bangsa Israel. Dan untuk mendapatkan berkat, tentu ada syarat-syaratnya. Di dalam ayat yang ketiga saya akan bacakan, Imamat 26 ayat yang ketiga. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya. Jadi ada syarat untuk memperoleh berkat, yaitu hidup menurut ketetapan Allah, hidup berpegang kepada perintah Allah, serta melakukan di dalam kehidupannya. Dan Allah menjanjikan ada 3 berkat yang akan Allah berikan kepada umatnya, bangsa Israel yang taat. Yang pertama adalah berkat kemakmuran hidup karena kelimpahan hasil bumi. Kita bisa membaca di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-5 dikatakan, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negeri dengan aman tentram. Jadi ada berkat kemakmuran hidup. Mereka akan makanannya sampai kenyang. Tuhan memberkati tanah mereka. Tuhan memberikan kepada mereka ketenteraman. Yang kedua, ada berkat ketenangan hidup. Karena terbebas dari serangan binatang buas, terbebas dari serangan musuh-musuh mereka. Karena Tuhan yang melindungi. Ketika umatnya hidup taat, maka Tuhan memberikan berkat ketenangan hidup. Di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Jadi ada berkat ketenangan hidup. Karena Tuhan menjauhkan segala binatang buas. Tuhan menjauhkan dari tengah-tengah umatnya. Tuhan juga memberikan keamanan. Musuh-musuh mereka akan dikalahkan. Dan berkat yang ketiga adalah berkat damai sejahtera. Karena Allah hadir di tengah-tengah umatnya.
karena Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami damai sejahtera. Itu bisa dibaca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ayat yang ke-12, dikatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Jadi ada berkat damai sejahtera karena Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Itulah berkat ketika umat Tuhan hidup di dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, hidup mereka akan diberkati. Namun sebaliknya, ketika umat Tuhan, mereka hidupnya tidak taat, mereka menolak ketetapan Tuhan, hati mereka muak mendengar peraturan Tuhan, mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan, maka akan ada kutuk yang datang dalam kehidupan mereka. Dan ancaman kutuk itu ada 3 hal kalau kita membaca di dalam Imamat pasal 26 ini. Yang pertama yaitu kehidupan yang melarat karena penyakit, karena gagal panen, dan karena penjarahan oleh musuh. Jadi hidup akan melarat. Itulah kutuk. Yang pertama, ketika mereka tidak taat, tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu dicatat di dalam ayat 16-20. Saya akan bacakan. Dikatakan, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Dan selanjutnya, jadi Tuhan akan mendatangkan kutuk berupa penyakit-penyakit. Hasil panen mereka dijarah oleh musuh. Itulah ancaman yang pertama yang Tuhan berikan ketika umatnya tidak mau taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, ancaman yang kedua, kutuk yang kedua, kehidupan yang dilanda oleh ketakutan karena ancaman serangan binatang liar. Juga ancaman dari serangan musuh, serangan wabah penyakit, dan bahkan mereka akan saling menyerang satu dengan yang lainnya. Itu dicatat di dalam Imamat 26 ayat 22-29, juga ayat 36-39. Jadi ketika umat Tuhan mereka tidak melakukan firman Tuhan, maka mereka akan mengalami kehidupan yang dilanda ketakutan. Ada ancaman-ancaman. Ancaman dari binatang buas, binatang liar yang berkeliaran di tengah-tengah mereka. Ancaman dari musuh dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ketika hidup mereka tidak mau taat kepada firman Tuhan, maka mereka akan mengalami kutuk, akan ada ancaman, yaitu kehidupan yang dicengkram oleh ketakutan dan keputusasaan. Mengapa? Karena ditinggalkan oleh Allah. Ketika mereka taat, Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Allah ada bersama dengan mereka. Tapi ketika mereka tidak taat kepada firman Tuhan, maka Allah akan meninggalkan mereka. Sehingga mereka akan mengalami ketakutan, keputusasaan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Namun sekalipun demikian, kalau kita membaca di dalam ayat 40 sampai ayat 45, Allah tetap memberi kesempatan kepada umatnya, kepada bangsa Israel untuk bertobat. Sehingga ketika mereka bertobat, menyadari kesalahannya, mereka yang dulunya tidak taat, mereka bertobat menjadi anak Tuhan yang taat, menjadi umat-umat Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Maka Allah pun akan mengingat kembali perjanjiannya dan kembali memberkati mereka.
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pelajaran yang kita dapat, yang dapat kita ambil dari berkat dan kutuk ini, bahwa Allah itu berdaulat mengangkat ataupun menjatuhkan manusia. Allah berkuasa menganugerahkan kedamaian kepada orang yang taat kepadanya. Maupun sebaliknya, Allah berkuasa menimpakan ketakutan kepada orang-orang yang melawan kehendaknya, kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Tentunya kita semuanya mau hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita semuanya mau hidup kita disertai oleh Tuhan. Hidup dalam kemakmuran, hidup dalam ketenangan, hidup dalam ketenteraman, karena ada Tuhan di tengah kita. Dan untuk itu kita harus menjadi umat-umat Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, yang hidup berpegang kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka ada janji Tuhan, berkat Tuhan itu yang akan kita alami sebagai orang-orang yang hidup taat kepadanya. Tuhan berkuasa untuk memberkati kita, umat-umatnya. Tuhan berkuasa untuk memberikan ketenangan hidup bagi kita, umat-umatnya yang taat kepadanya. Jadilah umat Tuhan yang taat dan nikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyediakan berkat-berkat bagi kami umat-umat-Mu yang mau hidup taat kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau terus ada bersama dengan kami, umat-umat-Mu yang hidup taat dan mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau memerintahkan kasih setia-Mu pada siang hari. Dan pada malam hari, biarlah kami, keluarga GPD LSAD Magelang, menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.